warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kurota Ayunina. Saya dari Prodi PIAUD semester 2. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Untuk materi yang pertama yakni pengertian dan ruang lingkup pendidikan. Pendidikan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu melalui pengajaran, pelatihan, dan pembelajaran. Pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan individu agar dapat berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam masyarakat, serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Yang dimaksud dengan pendidikan di sini adalah sebuah proses untuk kita mendapatkan sebuah ilmu yang dapat kita pelajari untuk kehidupan sehari-hari kita dan untuk jenjang yang akan datang. Yang selanjutnya yakni ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan mencakup berbagai aspek, diantaranya pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang telah terstruktur dan terorganisasi dalam institusi. Contoh dari pendidikan formal itu ada sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Yang kedua yakni pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini adalah sebuah pendidikan yang tidak terikat oleh kurikulum. Kalau sekolah, universitas, dan institut tadi kan terikat oleh kurikulum. Kalau yang non-formal ini tidak terikat oleh kurikulum dan seringkali diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal. Jadi dilaksanakannya itu nggak setiap hari, nggak ada jadwal khususnya seperti sekolah, universitas, dan perguruan tinggi. Contoh dari pendidikan non-formal ini yaitu adalah seperti kursus, pelatihan, terus pembimbingan belajar, dan pendidikan masyarakat. Ya seperti yang diadakan oleh organisasi gitu, terus ada pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, biasanya seperti itu. Yang ketiga ada pendidikan informal. Pendidikan informal ini terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Ya contohnya seperti pembelajaran di rumah, terus pengalaman kerja, interaksi sosial, dan media. Jadi kayak lebih terjadi begitu saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya ada pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini ditujukan kepada mereka, para anak usia dini yang akan memasuki pendidikan formal. Fokus pada perkembangan kognitif, Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni ke materi kedua. Selanjutnya, dasar pendidikan umum dan pendidikan Islam. Dasar pendidikan umum berfokus pada aturan negara, nilai kebangsaan, dan standar kurikulum yang berlaku secara nasional. Sedangkan dasar pendidikan Islam berfokus pada ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama dengan penekanan pada pembentukan keimanan dan akhlak mulia. Tujuan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan umum dan pendidikan Islam memiliki kesamaan dalam hal mengembangkan potensi individu, membentuk karakter yang baik, dan mempersiapkan siswa untuk kontribusi di masyarakat. Namun, pendidikan Islam memiliki fokus tambahan pada pembentukan keimanan, ketakwaan, dan persiapan kehidupan akhir sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam.
Keduanya bertujuan mencetak individu yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang baik. Yakni asas-asas pendidikan umum dan pendidikan Islam. Pendidikan Islam dilihat dari dua sudut pandang, yaitu lughat yang artinya bahasa dan istilah, dengan berbagai istilah seperti tarbiyah, taklim, takdib, dan tadris. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang mampu menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kepemimpinan dalam pendidikan memiliki karakteristik tertentu yang harus dimiliki oleh seseorang. Pemimpin dalam pendidikan Islam harus mampu memimpin dan integrasi moral, tanggung jawab, memberikan peringatan dan bimbingan, serta memiliki kecerdasan dalam mengelola organisasi. Karakteristik penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif, efisien, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan alam. Materi yang keempat yaitu batas-batas pendidikan dan alat pendidikan umum dan pendidikan Islam. Alat pendidikan dalam konteks Islam mencakup aspek fisik dan non-fisik seperti pergaulan, kewibawaan, hukuman, dan penghargaan. Sementara itu, pendidikan umum menggunakan alat yang lebih luas seperti pembiasaan, pengawasan, perintah, dan larangan hukum dan ganjaran. Terdapat beberapa signifikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum, terutama dalam kurikulum, metode, dan tujuan. Pendidikan Islam lebih berfokus pada nilai-nilai agama dan keagamaan, sementara pendidikan umum lebih menekankan pada pengembangan akademis dan profesional. Namun kedua jenis pendidikan memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan individu, serta kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, yaitu peserta didik dalam konsep Islam atau konsep yang fitrah. Fitrah dalam pendidikan agama Islam adalah potensi bahwa yang diberikan oleh Allah kepada manusia sejak lahir. Potensi ini beragam dan berbeda antara individu satu dengan yang lainnya, termasuk dalam aspek keimanan, jasmani, dan nafs. Al-Quran menjalankan bahwa fitrah manusia adalah modal sumber daya yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Konsep merdeka belajar yang diprakarsai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menekankan kebebasan berpikir dan belajar sesuai minat dan kemampuan individu. Mereka belajar bertujuan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberdayakan guru serta siswa untuk menentukan sistem pembelajaran yang sesuai. Pendidikan yang mengadopsi sistem merdeka belajar memungkinkan pengembangan potensi fitrah setiap individu. Guru berperan sebagai inspirator dan motivator, memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan ide dan kreativitas mereka sesuai dengan fitrah masing-masing. Dengan demikian, merdeka belajar dapat membantu peserta didik mencapai kematangan fisik dan psikis sebagai sumber daya manusia yang unggul. Untuk materi selanjutnya yakni metode pembelajaran perspektif pendidikan Islam. Metode pembelajaran adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks pendidikan, metode adalah alat untuk mencapai tujuan. Pendidik memerlukan metode untuk menyajikan program pembelajaran dengan efektif, disesuaikan dengan kondisi, lingkungan, dan tujuan yang ingin dicapai. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada tugas, yang ketiga ada inquiry, yang keempat ada diskusi, kelima karya wisata, seminar, proyek,
sosiodharma, demonstrasi, problem solving, dan lain-lainnya. Yang ketiga, prinsip-prinsip penentuan metode pembelajaran. Yang pertama, motivasi. Kedua, aktivitas. Yang ketiga, ulangan. Yang keempat, koreksi. Yang kelima, individualisasi, konsentrasi, sosialisasi, kebebasan, lingkungan. Jadi metode belajar yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pendidikan agar tercapai sebuah hasil dari belajar yang selama ini kita pelajari. Untuk materi yang terakhir yaitu faktor-faktor pendidikan Islam. Faktor pendidikan. Faktor pendidik bertanggung jawab untuk menyempurnakan, membersihkan, dan membawa hati peserta didik untuk lebih dekat dengan Allah. Tugas pendidikan termasuk sebagai pengajar, edukator, pemimpin, dan pengarah. Yang selanjutnya, faktor peserta didik. Peserta didik adalah individu yang belum dewasa dengan potensi dasar yang perlu dikembangkan. Mereka memerlukan bimbingan pendidik untuk mengembangkan potensi mereka. Yang ketiga, faktor lingkungan keluarga. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama yang bertanggung jawab atas perkembangan jasmani dan rohani anak. Yang selanjutnya, faktor lingkungan sekolah. Sekolah berperan untuk mempersiapkan individu serta kebutuhan masyarakat dan kehidupan sempurna, serta menjadi mikrokosmos dari masyarakat. Faktor yang berikutnya, faktor lingkungan masyarakat. Masyarakat berperan dalam membentuk kondisi sosial yang kooperatif dan demokratif, serta mendukung perkembangan individu sebagai bagian dari masyarakat. Yang terakhir, faktor alat, media, dan pendidikan Islam. Alat dan media pendidikan mencakup berbagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, termasuk keteladanan, perintah dan larangan, ganjaran, dan hukum. Jadi faktor-faktor pendidikan Islam itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran pendidikan Islam baik umum maupun pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, segala salah dan hilaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.